Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang mana di Q1 dan Q2 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kamu bisa lihat datanya di sini. Di Q1, pada tahun 2025 labanya 298 yang naik dari sebelumnya 282. Dan pada Q2 labanya 410 yang naik dari sebelumnya 339. Jika kita melihat data dalam jangka waktu yang lebih panjang, kamu akan temukan informasi bahwa kinerja di tahun 2025 pada Q1 dan Q2 memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Tapi jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, katakanlah tahun 2023 masih mengalami penurunan. Nah, untuk gross profit marginnya di angka 68% dengan net profit margin 16%. Rasio profitabilitasnya masih di atas 10%. Untuk net income-nya, quarter year on year growth masih naik 20,8% dengan tawaran dividen yield sekitar 10,6%. Untuk aspek dividen, ada hal menarik yang ingin saya tampilkan nanti kepada kamu. Sebagai informasi, harga tertingginya pernah mencapai 970 dan harga terendahnya 349 dalam 10 tahun terakhir. Harga saham saat video ini dibuat lebih mendekati kepada harga terendahnya, meskipun belum sepenuhnya rendah. Oke, sekarang mari kita lihat dari aspek dividennya terlebih dahulu sebelum kita membahas dari sisi laporan keuangannya secara lebih mendetail. Ini merupakan informasi menarik. Kamu bisa melihat data pembagian dividen sejak tahun 2013 sampai tahun 2025 ini. Hal menarik yang bisa kamu temukan adalah bahwa angka dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan. Dari yang awalnya 39,7, 40,6, 41,8, 43, 43,6, 44,1, 45,6, 48,2, 48,5, 52,1, 53,0, 54,3, dan terakhir 54,7. Nah, pertanyaannya, kenapa angka dividen per share-nya terus mengalami kenaikan dalam jangka panjang? Padahal jika kita lihat dari aspek laba sebenarnya pernah mengalami penurunan. Katakanlah contoh, di tahun 2022 labanya 1,5, turun menjadi 1,4 di tahun 2023, turun menjadi 1,2 di tahun 2024. Nah, itu artinya ada perbedaan antara pencapaian laba dan pembagian dividennya, khususnya dari sisi pertumbuhan maupun penurunannya. Oke, dari sisi harga saham, seperti yang saya katakan tadi, harga tertinggi yang pernah dicapai sekitar 900-an pada sekitaran tahun 2021. Tapi saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 515, yang artinya sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya? PBV rata-rata 10 tahun terakhir adalah 1,08 dan saat video ini dibuat di angka 0,62 kali. PBV saat video ini dibuat juga merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir, bahkan berada pada angka -2 standar deviasinya. Oke, setelah melihat data-data tadi, mari kita bahas dari sisi laporan keuangannya. Ini merupakan laporan keuangan Q2 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan entitas anak, yang mana saham yang kita bahas adalah saham BJTM, di mana selama tahun 2025 masih turun 4,6% dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 0,96%. Kita lihat dulu dari beberapa aspek keuangannya. Pertama, dari sisi kasnya yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Karena ini merupakan saham perbankan, jadi kita lihat dulu untuk penyaluran kredit. Pertama kita lihat dulu secara bruto. Secara bruto, kreditnya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung datanya di sini. Untuk kredit bruto perusahaan ini atau saham BJTM. Kredit bruto. Kita input dulu datanya. Oke, naik sekitar 4,2%. Untuk cadangan kerugian penurunan nilainya juga mengalami kenaikan, sehingga seharusnya untuk kredit neto juga akan terlihat mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita lihat di sini. Ini kredit neto. Kredit netonya naik sekitar 3,75% karena terjadi kenaikan dari sisi pengurang untuk cadangan kerugian penurunan nilainya. Secara total aset, mari coba kita hitung di sini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita copy dulu datanya, kemudian kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk jumlah asetnya, kita copy dulu aset. Asetnya naik tipis dengan angka 0,01%. Kemudian kita bahas dari sisi liabilitas, khususnya untuk simpanan dari nasabah. Nah, kamu bisa lihat di sini juga terjadi kenaikan. Untuk sisi liabilitasnya, kita taruh di sini saja.
liabilitas periode sebelumnya, kemudian liabilitas periode saat ini. Simpanan dari nasabah. Oke, untuk dana ini kita memperhitungkan pihak berelasi dan pihak ketiganya. Terjadi kenaikan sekitar 2,56%. Kemudian dari sisi jumlah liabilitasnya yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung sini untuk persentase kenaikannya berapa persen dibandingkan periode sebelumnya. Liabilitas naik sekitar 0,21% berdasarkan data yang ada ini. Kemudian dari sisi ekuitasnya, mari coba kita hitung di sini jumlah ekuitasnya. Oh iya, untuk jumlah ekuitas kita juga memperhitungkan untuk kepentingan non pengendali. Sehingga apabila kamu ingin mendapatkan hasil yang neto, silahkan kamu mengurangi untuk komponen tersebut. Mari coba kita hitung dulu ekuitasnya. Ekuitas naik sekitar 1,14%. Dari data ini bisa kamu temukan informasi bahwa mayoritas didominasi oleh kenaikan ekuitas di periode ini dengan memperhitungkan aspek yang tadi sudah saya katakan. Oke, sekarang bagaimana dari sisi laporan laba ruginya? Kita lihat untuk komponen pendapatan bunga dan syariah. Kita copy dulu untuk data periode sebelumnya dari sisi pendapatan bunganya. Kemudian periode saat ini untuk menemukan berapa persentasenya. Pendapatan naik sekitar 27,52%. Terjadi kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Bagaimana untuk beban bunga dan syariah? Mari coba kita copy dulu datanya di sini. Kemudian kita akan lihat berapa persen kenaikan dari sisi persentasenya. Oke, ini merupakan data dari beban bunganya dan beban syariah. Nah, naik 23,58%. Apabila kita hitung secara nominalnya, maka kita akan menemukan informasi untuk nominal kenaikannya yang mana pendapatan lebih tinggi dibandingkan bebannya. Baik itu dari sisi persentase maupun dari sisi nominal. Hal itu yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga bersih bisa mengalami kenaikan yang cukup baik dari 2,6 menjadi 3,4. Untuk pendapatan operasional lainnya juga mengalami kenaikan. Mari coba kita hitung secara sekilas dan nantinya kamu akan mengetahui kenapa laba perusahaan bisa naik. Pendapatan operasional lainnya naik sekitar 22,35%. Nah, untuk beban operasional lainnya, mari coba kita hitung juga di sini. Ini sebenarnya merupakan salah satu cara sederhana untuk melakukan perhitungan ataupun menganalisa kenapa laba perusahaan bisa mengalami kenaikan atau penurunan di suatu periode. Beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya mengalami kenaikan 27,88%. Pendapatan operasional naik 22,35%. Nah, untuk aspek penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di periode ini. Tapi menariknya, dengan kondisi seperti itu, Bank BJTM ini masih mampu menghasilkan kenaikan laba di periode ini dibandingkan tahun 2024. Kita coba hitung untuk persentase kenaikan labanya. Laba perusahaan di periode sebelumnya, kemudian kita input laba perusahaan saat ini. Nah, labanya naik 13,97%. Itu artinya meskipun nilai cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi laba perusahaan masih bisa tumbuh, meskipun tumbuhnya tidak sebesar dari kenaikan pendapatannya. Pendapatan naik 27%, tapi laba hanya naik 13,7%. Nah, kamu bisa melihat datanya di sini. Dari data ini, kamu akan temukan informasi bahwa memang di tahun 2025 ini hingga Q2, BJTM menghasilkan kenaikan kinerja dari sisi pendapatan bunga dan syariah, dari sisi pendapatan operasional lainnya. Meski begitu, terjadi juga kenaikan dari sisi beban bunga dan syariah dan beban operasional lainnya. Tapi, karena secara nominal kenaikan pendapatan lebih besar, maka perusahaan masih bisa mencetak kenaikan laba sekitar 13,97%. Disclaimer dulu, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham,
kedua stock for living, ketiga strategi nabung saham, keempat the stock market, dan yang kelima cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.